Pada zaman dahulu kala, di dalam laut, ada sebuah kerajaan bawah laut. Seorang raja menjaga kerajaan itu bersama keenam putrinya yang cantik dan ibunya. Semua makhluk laut hidup dengan damai dan bahagia bersama. Keenam putri raja sangat cantik. Tapi yang paling cantik adalah Putri Duyung kecil. Dia memiliki rambut merah yang panjang dan mata sebiru lautan. Ayah mereka akan memanggil mereka untuk berkumpul di tahtanya setiap malam, dan mereka akan ngobrol sambil minum teh rumput laut. Ketakutan terbesar raja adalah anak-anak gadisnya akan tersihir oleh matahari dan memilih untuk hidup di darat. Karena saat Duyung berusia 18 tahun, mereka diizinkan untuk naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Dengar anak-anakku, menurut peraturan kerajaan laut kita, bicara dengan manusia itu dilarang. Kehidupan mereka tidak seperti kita. Kita hidup di laut, dan mereka hidup di darat dan udara. Jangan pernah mendekati mereka. Tapi ayah, meskipun mereka berbeda dari kita, aku sangat penasaran dengan manusia dan ingin melihat mereka. Tentu saja gadis kecilku. Usiamu sudah hampir 18 tahun. Kalau kau mendengar kata-kataku dan tidak melanggar peraturan, suatu hari nanti kau akan bisa naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Kakak-kakak Putri Duyung kecil selalu menceritakan semua yang mereka lihat saat mereka kembali dari permukaan. Kau tahu adik kecil, hembusan anginnya sangat sejuk di atas sana. Mataharinya hangat. Saat ada kapal besar lewat, kami akan bermain dengan para lumba-lumba. Dan kami berjemur di atas batu karang tanpa membiarkan orang lain melihat kita. Tidak ada yang bisa dilakukan Putri Duyung kecil kecuali bermimpi dan menunggu ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Aku sangat gembira, Kakak. Aku tahu aku harus menunggu. Sementara itu, aku akan menghabiskan waktuku bermain dengan Yam-Yam dan membuat kalung mutiara. Untukku dan untukmu tentu saja. Yam-Yam adalah seekor lumba-lumba dan sahabat Putri Duyung kecil. Kadang mereka akan pergi meninggalkan istana dan bermain petak umpet di dasar laut. Kemari kau, berhenti. Jangan berenang terlalu cepat. Aku akan menangkapmu. Kemari. Jangan lari dariku. Jangan lari. Aku akan menangkapmu. Kau harus berenang lebih cepat. Aku tidak mengerti kau itu penyu atau lumba-lumba. Memangnya aku Putri Duyung. Tidak ada yang bisa berenang secepatmu. Ayo, kita balap renang. Aku tidak tahu kenapa aku mau melakukannya, padahal aku tahu akan kalah. Bodoh sekali aku. Jangan bilang begitu, Yam-Yam. Mungkin suatu hari nanti kau akan menang. Tidak usah dipikirkan, kita balapan lagi nanti. Bisa kau bawakan aku mutiara lagi? Aku ingin membuat kalung dan gelang untuk kakak-kakakku. Sambil menunggu Yam-Yam di tempat tidur kerangnya, Nenek Putri Duyung datang. Nenek, apakah boleh aku bertanya? Apa manusia terlihat seperti kita? Tentu tidak, cucuku tersayang. Manusia punya kaki dan mereka menggunakannya untuk berjalan di darat. Jika mereka tidak tahu caranya berenang, mereka akan tenggelam di laut. Kita juga bisa hidup lebih lama dari mereka. Dan kita bisa hidup di darat. Jangan lupakan ini sayangku. Saat waktunya tiba dan kau akan pergi ke permukaan, pastikan tidak ada yang mendengar suaramu. Karena salah satu harta kita yang paling penting adalah suara kita yang penuh keajaiban. Jadi, aku tidak boleh bernyanyi di permukaan? Apa bahayanya memiliki suara ajaib? Bagi mereka yang mendengar suaramu, tidak akan bisa melupakannya. Telinga mereka tidak akan bisa mendengarkan apapun kecuali suaramu. Mereka akan terus menunggu sampai mereka menemukanmu. Ayo, ini sudah malam dan sudah banyak informasi yang kuberikan. Selamat malam sayangku. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Hari ini adalah hari ulang tahun Putri Duyung yang ke-18 tahun.
Selamat ulang tahun, gadis kecilku. Selamat ulang tahun adik kecil. Seluruh keluarga merayakan ulang tahunnya bersamanya. Putri Duyung kecil sangat gembira. Dia akan pergi ke permukaan dan melihat dunia. Dia pamit dan memeluk ayahnya lalu berenang dengan Yam-Yam menuju ke permukaan. Ayahnya berteriak memperingatkannya. Jangan melupakan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Yam-Yam, kau jaga putriku ya. Apakah ayah yakin? Karena aku yang akan menjaga Yam-Yam. Lagi pula aku lebih cepat darinya. Ya ampun, dia tidak menunggu aku lagi. Akhirnya, Putri Duyung kecil sampai di permukaan laut. Sekarang dia duduk di atas batu karang di tengah laut dan melihat dunia dan mengagumi apa yang dia lihat. Ya Tuhan, langit tampak sangat biru. Angin terasa sangat menyenangkan. Burung-burung camar adalah makhluk yang sangat cantik. Semua ini terlihat baru untukku. Semua tampak lebih indah yang selama ini kubayangkan. Awas, hati-hati Tuan Putri, ada kapal yang akan lewat. Jangan sampai mereka melihatmu. Oh, apa itu? Itu besar sekali. Manusia tidak bisa berenang terlalu lama di dalam air dan mereka tidak bisa bernapas. Saat mereka berenang, mereka akan berenang dengan sangat pelan. Bahkan manusia yang paling cepat berenang tidak bisa mengejar kapal itu. Itu sebabnya manusia menggunakan kapal sejak zaman kuno untuk bepergian dan membawa barang. Dan siapa yang mengawasi laut di bagian depan kapal itu? Aku rasa ini kapal dari kerajaan darat dan itu pasti pangeran kerajaan itu. Hati-hati, dia akan melihat ke arah sini. Tiba-tiba, Putri Duyung merasa ingin bernyanyi. Dengan suara ajaibnya yang indah, dia mulai bernyanyi. La 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 la. Putri, apa yang kau lakukan? Aku harap pangeran tidak mendengar suara nyanyianmu. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti sampai dia akan menemukan kita. La 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 la. Tapi Putri Duyung tidak bisa menahan dirinya, dan dia terus bernyanyi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya melihat ketampanan sang pangeran. Pangeran itu juga terpesona dengan suara Putri Duyung. Suara itu indah sekali. Gadis yang bernyanyi itu pasti sangat cantik. Arahkan kapal ke arah batu karang. Suara itu berasal dari sebelah sana. Tapi pangeran, membawa kapal ke arah batu karang sangat berbahaya. Kita bisa menabrak batu karang dan kapalnya akan rusak. Cuaca juga sudah berubah. Tampaknya sebentar lagi akan badai. Apa kau yakin? Aku harus menemukan gadis itu bagaimanapun caranya. Baiklah yang mulia. Ke arah batu karang itu. Semoga Tuhan melindungi kita. Putri Duyung bersembunyi di belakang batu. Pangeran itu tidak melihatnya, tapi melihat gelang mutiara yang dia jatuhkan saat dia kabur. Dia berteriak kepada anak buahnya. Cepat, pergi ke pulau itu dan ambilkan gelang mutiara itu. Dia adalah seekor putri duyung yang cantik. Aku yakin itu. Saat dia melihat gelang mutiara di tangannya, tiba-tiba badai datang. Laut berubah menjadi hitam, petir dan kilat menyambar, dan ombak besar menghantam kapal. Dan pangeran itu jatuh ke laut. Tolong aku! Tolong aku! Yam-Yam, pangeran itu jatuh ke laut. Cepat, kita harus menyelamatkannya. Putri Duyung dan Yam-Yam melompat ke dalam laut dan menyelamatkan pangeran, lalu membawanya ke pinggir pantai. Aku mohon, buka matamu. Aku sudah menyelamatkanmu. Aku mohon. Aku mohon. Saat mereka menunggu pangeran itu bangun, perlahan dia mulai membuka matanya.
Hal pertama yang dia lihat adalah mata indah berwarna biru laut Putri Duyung. Kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih. Kemudian dia melihat kalung mutiara di lehernya dan langsung menyadari kalau dia adalah Putri Duyung di Batu Karang yang suaranya dia dengar dan terpesona olehnya dan pemilik gelang mutiara di sakunya. Dengan perasaan gembira, Ini sebuah keajaiban. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Dan sekarang aku berhutang nyawa kepadamu. tepat di saat itu, seorang prajurit melihat pangeran dan Putri Duyung. Putri Duyung langsung melompat ke laut dan Yam-Yam mengikutinya. Prajurit itu langsung membawa pangeran ke istana dan memberitahu pada raja apa yang terjadi. Setiap hari, selama berjam-jam, pangeran melihat ke arah laut dari balkon kamarnya, bertanya-tanya apakah Putri Duyung akan kembali. Putri Duyung yang kembali ke dalam laut merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak mau makan dan minum. Dia memberitahu rahasianya dengan Yam-Yam sahabatnya. Yam-Yam, tolong pergilah ke pantai dan bawakan aku berita tentang pangeran. Pangeran mengawasi laut dari balkon istana setiap hari, dan sepertinya dia menunggumu datang ke pantai. Kita harus melakukan sesuatu, tapi apa ya? Raja sangat marah melihat putrinya seperti ini, tapi juga merasa sangat sedih. Sayangku, kau sudah melanggar peraturan. Tidak seharusnya kau mendekati manusia. Seharusnya kau dengarkan orang tuamu ini. Apa yang terjadi denganmu? Tapi ayah, bukankah ayah yang selalu bilang untuk bersikap baik kepada semua makhluk hidup? Kalau kami tidak menyelamatkan pangeran itu, dia bisa meninggal. Ya, kau benar. Tapi, menurut hukum, kau tidak boleh mendekati siapapun. Kau dihukum. Raja menghukum Putri Duyung dengan melarangnya pergi ke permukaan. Putri Duyung sangat sedih dan tidak bisa berhenti memikirkan tentang pangeran yang pernah dia temui. Suatu hari, Yam-Yam mendatangi Putri Duyung. Tapi, aku kenal seekor gurita. Dia tahu penyihir yang bisa menciptakan keajaiban. Kalau kau mau, kita bisa pergi ke sana dan memberitahunya tentang masalah kita. Siapa tahu dia ingin membantu. Kalau begitu sekarang ayo kita pergi. Aku dihukum selama 1 bulan dan hukumannya berakhir hari ini. Aku bisa pergi ke permukaan lagi. Dengan cepat mereka berenang menuju ke gua tempat tinggal penyihir. Itu tempat yang sangat menyeramkan, dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan laba-laba yang bisa tinggal di dalam air. Penyihir itu juga berbeda jauh dengan mereka. Dia memiliki wajah yang jelek dan suara yang menyeramkan. Dia menemui mereka di pintu masuk gua itu. Aku tahu siapa kau, Putri Duyung. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin memiliki 2 kaki seperti manusia. Aku harus pergi ke permukaan. Aku ingin menemui pangeran itu dan berjalan dan berdansa dengannya di pantai. Apa yang kau minta dariku itu hal yang sangat mudah. Aku bisa memberimu 2 kaki seperti manusia. Tapi sebagai balasannya, kau harus memberiku sesuatu. Apa kau setuju? Aku setuju, aku akan berikan apapun yang kau minta. Asal aku bisa berjalan dan berdansa dengan pangeran di pantai. Akhirnya, kesempatan yang sudah lama ditunggu oleh penyihir itu tiba di depan pintunya. Dia tidak pernah menyukai suaranya dan selalu ingin menggantinya. Karena kau sudah setuju, maka kau harus memberikan suaramu sebagai penggantinya. Baiklah. Tolong berikan aku sepasang kaki manusia sekarang juga. Aku harus segera pergi. Aku akan memberikan ramuan ini padamu. Kau minum saat kau berada di permukaan. Kakimu akan langsung tumbuh. Tapi, mantra itu hanya bertahan selama 3 hari saja. Jika pangeran tidak melamarmu dalam waktu 3 hari, maka kau akan kembali menjadi duyung lagi. Tapi tidak akan pernah mendapatkan suaramu.
Putri Duyung dan Yam-Yam mengambil ramuan itu dan langsung pergi ke permukaan. Putri Duyung meminum ramuannya dan tiba-tiba dia memiliki sepasang kaki. Dan dia menunggu kedatangan sang pangeran. Pada saat itu, pangeran pergi ke balkon kamarnya. Begitu dia melihat gadis berambut merah, dia langsung pergi ke pantai. Hai, aku adalah pangeran negeri ini. Kau mirip sekali seperti Putri Duyung yang kucari, tapi kau punya kaki. Jadi kau pasti bukan dia. Kalau boleh tahu kau ini siapa? Putri Duyung yang malang membuka mulutnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi dia sudah kehilangan suaranya. Dia merasa sangat sedih. Pangeran melihatnya tampak sedih, merasa kasihan kepadanya dan mengajaknya ke istana. Aneh sekali. Mata biru yang sama, rambut merah yang sama, dan kalung mutiara yang sama. Tapi kau bukan Putri Duyung dan tidak bisa bicara. Lalu gelang mutiara ini milik siapa? Sementara itu, ayah sang pangeran telah menemukan seorang putri dan memaksanya untuk menikahinya. Putri Duyung yang malang. Dia sangat ketakutan dan dia merasa sedih, terus menunggu lamaran dari sang pangeran. Bagaimana kalau dia tidak pernah mengerti bahwa akulah yang dia cari? Bagaimana kalau dia tidak pernah mengenaliku? Maka aku akan kembali menjadi Duyung. Duyung yang tidak bisa bicara dan bernyanyi. Bermain dengan Yam-Yam hanya akan menjadi sebuah mimpi. Hari ketiga dan terakhir mantra itu akan berakhir telah tiba. Putri Duyung pergi ke pantai dan saat itu dia sedang menangis sambil memandang pantai. Tapi Yam-Yam tidak diam saja. Dia sudah pergi ke bawah laut dan memberitahu raja apa yang terjadi. Dengan marah, raja dan pasukan lumba-lumbanya pergi ke gua penyihir. Jika kau tidak mengembalikan suara putriku, aku akan memenjarakanmu di dalam perut paus seumur hidupmu. Tapi kami sudah buat kesepakatan. Sebagai rajamu, aku perintahkan kau. Kembalikan suara putriku sekarang juga. Penyihir yang ketakutan setuju dan dia membuka sebuah botol. Dan suara Putri Duyung pun bebas. Tiba-tiba ada suara Putri Duyung yang indah terdengar di seluruh lautan. Putri Duyung yang sedang menangis di pantai tiba-tiba mendengar suaranya sendiri datang dari lautan. La 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 la. Oh ya Tuhan, itu adalah suaraku. Sekarang aku bisa bicara lagi. Kemudian dia melihat seluruh keluarganya duduk di atas batu karang, melambaikan tangan dan memberinya ciuman. Sekarang Putri Duyung adalah gadis yang memiliki suara indah dan sepasang kaki manusia. Raja memanggilnya dari atas batu karang. Kadang cinta jauh lebih penting dari semua peraturan, sayangku. Pergi temui pangeran itu dan perkenalkan dirimu kepadanya, dan mulai sekarang berbahagialah sebagai keluargamu. Kami akan sering kemari untuk menemuimu. Dengan gembira, Putri Duyung lari ke istana. Dia memberitahu segalanya kepada sang pangeran. Pangeran telah menemukan Putri Duyung yang selama ini dia cari, langsung melamarnya, dan dia memakaikan gelang mutiara itu di tangannya. Pangeran dan Putri Duyung menikah, dan sekarang Putri Duyung menjadi putri di daratan juga. Setiap pagi saat Putri Duyung terbangun dari tidurnya, dia akan memanggil seluruh keluarganya di laut dari balkon istana dan mengucapkan terima kasih atas segalanya dan melambaikan tangan kepada mereka. Pangeran dan Putri Duyung hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami istri yang sudah tua di sebuah rumah tua. Pasangan itu tidak punya anak dan mereka merasa sangat kesepian.
Aku membersihkan rumah, beres-beres dan memasak. Dan kamu ngurus pohon dan bunga-bunga di kebun. Tapi saat tugas kita sudah selesai dan malam tiba, bukankah menyenangkan jika ada orang lain yang bisa diajak bicara? Tapi kita langsung tidur setelah selesai makan. Aku sangat kesepian. Kau benar sekali, sayangku. Seakan-akan waktu berhenti berputar. Kita harus menemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita. Bagaimana menurutmu? Iya, sayangku. Kita harus memikirkan sesuatu. Kau sudah lama tidak membuat kue. Sebenarnya sudah seminggu ini aku ingin sekali makan kue. Ide yang bagus. Iya, hari ini aku akan membuat sebuah kue yang berbeda. Berbeda? Bagaimana bisa? Aku sangat penasaran. Setelah kau selesai, kita bisa duduk di kebun, minum teh dan makan kue itu. Wanita tua itu pergi ke dapur. Dia memasukkan terigu, gula, dan minyak, semua yang ia butuhkan untuk membuat kue. Dia menambahkan jahe dari toples jahe yang ia simpan di rak dapur. Kemudian, setelah dia mengaduk semua bahan menjadi satu, dia mulai membuat kue. Jahe bagus untukmu. Bisa membuat badan sehat. Aku akan tambahkan lagi. Dia membuat adonan menjadi bola-bola kecil dan meletakkannya di nampan. Akhirnya, dia membuat sebuah kue besar dengan bentuk orang, meletakkannya di nampan, dan memasukkannya ke dalam oven. Sementara kuenya berada di dalam oven, sang istri berpikir, saat boneka jahe itu matang, aku akan menunjukkannya ke suamiku dan mengejutkannya. Kemudian, sambil kami minum teh, kami akan meletakkannya di kursi kosong dan bicara dengannya. Dia memakai sarung tangan tahan panasnya dan mengeluarkan kue jahe itu dari oven. Dengan perasaan gembira, dia melihat hasil karyanya. Oh, cantik sekali. Tapi dia tidak punya alis, hidung, atau mulut. Kemudian dia membuatkan mata dari kismis, hidung dari kacang hazel, dan mulut dari sebuah cabai kecil dan melihat hasilnya dengan takjub. Setelah aku tambahkan stroberi sebagai kancing bajunya, dia sudah selesai. Jika saja dia bisa benar-benar hidup. Setelah dia menambahkan kancing, harapannya menjadi kenyataan. Kue jahe itu melompat dari tengah-tengah nampan. Au, panas sekali di sini. Aku mau keluar ke kebun. Wanita tua itu menatapnya dengan kaget. Oh, ya Tuhan, kau mendengar doa kami. Kau telah mengirimi kami cucu semanis kue. Dia langsung mengejarnya ke kebun. Tapi si kue jahe tidak berniat untuk berhenti. Dia terus berlari mengelilingi kebun, tertawa terbahak-bahak. Kue jahenya hidup. Dia akan menjadi cucu kita. Jangan sampai dia kabur. Tangkap dia. Suaminya yang juga merasa kaget mulai mengejar kue itu juga. Tentu saja, kedua orang itu tidak bisa berlari dengan cepat. Si kue jahe berlari dengan sangat kencang dan si wanita tua tidak bisa memanggilnya. Jangan lari, kue jahe kecil. Kami tidak akan memakanmu. Kau akan menjadi cucu kami. Saat si kue jahe melewati sebuah pertanian, seekor sapi melihatnya. Baunya enak sekali. Aku mau memakanmu. Aku sudah bosan dengan jerami. Aku akan menangkapmu. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tidak peduli sekuat apapun kau mencoba. Kau makan saja jeramimu itu, sapi gendut. Tidak perlu lari. Aku lebih cepat dari kalian semua. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku terbuat dari jahe. Energiku sangat besar. Kue jahe itu memprovokasi mereka untuk membuat mereka marah. Sementara itu, seekor babi melihat kelompok itu sedang berlari. Kemudian si kue jahe berteriak ke arah babi saat dia berlari melewatinya. Hei kau babi gendut. Kau selalu makan apa saja. Kau tidak mau makan aku juga, ha? Aku ini sangat manis. Coba apa kau bisa menangkapku? Babi yang mendengar hinaan itu merasa sangat marah dan mulai mengejar si kue jahe. Begitu caranya ya? Kemari kau kue nakal.
Pasangan tua dan sapi itu tidak bisa menangkapku. Kau pikir bisa menangkapku, ha? Kau tidak bisa, karena aku terbuat dari jahe. Sangat kuat. Pada saat itu, kue jahe benar-benar sedang senang. Dia terus melihat ke belakang dan tertawa untuk membuat mereka semakin marah. Dia melihat seekor ayam yang sedang bermalas-malasan di atas pagar. Halo, perkenalkan aku kue jahe. Hai, kau pasti sangat manis karena ada banyak yang mengejar-ngejarmu. Kau juga, Nyonya Ayam. Iya, aku ingin tahu seperti apa rasamu. Memangnya kami membutuhkanmu? Pertama-tama belajar terbang saja dulu, dan kau bisa menangkapku. Kau burung bodoh yang tidak bisa terbang. Kau tidak akan bisa menangkapku karena aku terbuat dari jahe. Aku penuh dengan energi. Kue jahe itu terus berlari dan bertemu kawanan domba. Hei kau, karung kapas. Tangkap aku, ayo. Kemari kau kue yang kasar. Kalau aku bisa menangkapmu, aku akan memakanmu dalam sekali telan. Daripada berteriak baba begitu, tangkap dan makan aku. Jangan teriak baba, tangkap dan makan aku. Jangan teriak baba, tangkap dan makan aku. Si kue jahe sampai di ujung jalan, sampai di pinggiran sungai. Dia tahu dia tidak bisa masuk ke dalam air atau dia bisa meleleh. Sementara dia berpikir, seekor rubah muncul dengan tiba-tiba. Rubah licik itu ingin menipunya agar dia bisa memakannya. Aku bisa membawamu ke seberang. Ayo, naik ke punggungku. Jangan takut. Cepat. Hah? Si kue jahe percaya pada rubah itu dan melompat ke punggungnya. Si rubah mulai berenang di sungai. Sementara itu, kelompok yang mengejar si kue jahe telah tiba di pinggir sungai dan melihat pemandangan itu dengan takjub. Ada sebuah perahu terikat di sana. Pasangan tua itu membuka ikatannya dan mulai mendayung untuk mengejar si rubah. Wanita tua tahu rencana si rubah, jadi mereka harus bisa mendekatinya sedekat mungkin. Ya Tuhan, tolong lindungi kue jahe kecilku. Si rubah mulai melaksanakan rencana liciknya. Kawan, punggungku sakit, jadi aku harus menamkan tubuhku ke air sedikit. Ayo naik ke atas kepalaku agar kau tidak tenggelam. Si kue jahe melompat di atas kepalanya dan mereka lanjut menyeberangi sungai. Pasangan tua itu berteriak. Hati-hati, gagal. Hati-hati. Rubah ini akan memakanmu. Jangan takut ikut kami. Jangan takut ikut kami. Rubah itu sadar rencananya gagal. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan si kue jahe terbang ke udara. Rubah membuka mulutnya dan menunggu kue itu jatuh ke mulutnya. Tapi si kue jahe bertindak cepat dan melompat ke dalam perahu. Tapi dia masih tetap takut dengan pasangan tua itu. Jangan takut kue jahe. Kami tidak akan pernah memakanmu. Kau adalah cucu kami. Kau akan terus menemani kami. Sekarang kami punya cucu yang bisa kami ajak mengobrol setiap malam. Kami tidak akan pernah merasa bosan lagi, ya kak sayang? Oh, benarkah? Bahkan setelah aku membuatmu mengejarku dan aku telah menghina mereka semua. Tentu saja, semua orang pernah buat kesalahan. Hal yang terpenting adalah menerima kesalahanmu dan tidak pernah lagi mengulanginya. Baiklah, aku janji. Mulai sekarang aku akan menjadi kue jahe yang sangat sopan. Pertama-tama, aku akan meminta maaf kepada semua hewan yang telah aku hina. Kau anak pintar. Mereka kembali ke rumah. Sekarang si kue jahe telah aman. Bersama-sama mereka hidup bahagia untuk selamanya.